Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuzal Diana dari kelas 2C S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem perkemihan atau urinari. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh akan dilarutkan dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Sistem perkemihan terdiri dari 4 bagian, yaitu ginjal, yang kedua yaitu ureter, yang ketiga vesika urinaria atau kandung kemih, yang keempat uretra. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu anatomi dan fisiologi dari keempat sistem perkemihan tersebut. Yang pertama yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang yang lekukannya menghadap ke dalam. Fungsi ginjal yang pertama mengeluarkan zat-zat toksin atau racun. Yang kedua mempertahankan keseimbangan cairan. Yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa. Yang keempat mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh. Ginjal secara anatomis dibagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula. Korteks ginjal terletak lebih superficial, di dalamnya terdapat berjuta-juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil ginjal. Dalam nefron terdiri dari satu glomerulus, yang kedua tubulus proximal, yang ketiga ansa Henle, yang keempat tubulus distal, dan yang kelima tubulus urinarius. Sedangkan medula ginjal terletak lebih profundus, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan hasil ultrafiltrasi berupa urin. Sekarang kita yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelpum ginjal ke dalam kandung kemih. Setiap ureter memiliki panjang kurang lebih 20 cm, memiliki dinding yang terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot-otot polos sirkular dan longitudinal yang melakukan gerakan peristaltik atau berkontraksi untuk mengeluarkan urin ke dalam kandung kemih. Vesika urinaria atau kandung kemih ini berfungsi menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Struktur atau anatomi dari vesika urinaria atau kandung kemih, pada dinding kandung kemih terdapat dua bagian besar, yakni yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher atau kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Sekarang kita yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi atau berkemih. Uretra secara anatomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu uretra posterior dan anterior. Uretra diperlengkap dengan filter uretra internal yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra, serta filter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra anterior dan posterior. Filter uretra internal terdiri atas otot polos yang dipersarapi oleh sistem simpatik sehingga pada saat kandung kemih penuh, filter ini terbuka. Filter uretra eksterna terdiri atas otot bergaris yang disarapi oleh sistem somatik. Panjang uretra pada pria antara 23-25 cm yang berfungsi sebagai saluran reproduksi. Panjang uretra pada wanita antara 3-5 cm. Perbedaan panjang inilah yang menyebabkan keluhan hambatan pengeluaran urin lebih sering terjadi pada pria.
Nah, itulah penjelasan dari saya tentang sistem perkemihan atau urinari. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi yang sudah menonton. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.